Adil Katarino Bajurabin Kasaruda Pasangan Kota. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kami akan membahas tentang konferensi meja bundar dan sikap Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dani Satrio. Saya akan membacakan perundingan Hogi Peluik dan agresi militer 2 Belanda. Saya Indigas, saya akan menjelaskan tentang perundingan Renville dan konferensi meja bundar. Saya Felicita Lila akan menjelaskan perundingan Roem-Royen dan penyerahan kedaulatan pasca KMB. Perkenalkan, nama saya Dia Ayulandari. Saya akan menjelaskan tentang perundingan Linggarjati dan perundingan Inter-Indonesia. Perkenalkan, saya Cinta. Saya akan menjelaskan tentang agresi militer Belanda 1 dan perundingan pendahuluan. Selamat menyaksikan. Agresi militer Belanda 1 adalah operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang dilaksanakan dari 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Latar belakang agresi militer Belanda 1. Setelah perjanjian Linggarjati disetujui oleh Indonesia, menganggap bahwa Indonesia berhak atas kedaulatan wilayah yang diakui. Di sisi lain, Belanda tetap memegang teguh isi pidato Ratu Wilhelmina tanggal 7 Desember 1942 yang berisi persemakmuran antara Belanda dan Indonesia di bawah naungan merupakan latar belakang agresi militer Belanda 1. Agresi tentara Belanda berhasil merebut daerah-daerah di wilayah Republik Indonesia yang sangat penting dan kaya seperti kota pelabuhan, perkebunan, dan pertambangan. Agresi militer 2 Belanda atau Operasi Gerak terjadi pada 19 Desember 1998 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Muhammad Hatta, dan beberapa tokoh lain. Perundingan pendahuluan di Jakarta merupakan sebuah upaya diplomasi untuk menyelesaikan konflik bersenjata antara Indonesia dan Belanda pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perundingan pendahuluan di Jakarta dilaksanakan secara bertahap dari bulan Oktober 1945 hingga Maret 1946. Perundingan pendahuluan di Jakarta dilaksanakan secara bertahap dari bulan Oktober 1945 hingga Maret 1946. Pelaksanaan perundingan pendahuluan di Jakarta disebabkan oleh peristiwa perang kemerdekaan antara Indonesia dan Belanda pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 8 Desember 1947. Hasil dari perundingan pendahuluan adalah pemerintahan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia atas Jawa dan Sumatera secara de facto. Perundingan hasil Peluik adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda yang berlangsung dari 14 sampai 24 April 1946 di Benteng Hoog Peluik, Belanda. Perundingan ini merupakan lanjutan dari perundingan-perundingan sebelumnya yang mengalami kebutuhan dan pentingan karena oleh pihak Belanda gagal mencapai kesepakatan karena pihak Belanda hanya mengakui kedaulatan Indonesia atas Jawa dan Madura dengan pengecualian daerah-daerah yang diduduki oleh pasukan Belanda. Agresi militer 2 Belanda atau Operasi Gerak terjadi pada 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia. Perundingan Linggarjati atau perundingan Kuningan adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perundingan Linggarjati diselenggarakan di Desa Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat.
pada tanggal 11 sampai 13 November 1946. Hasil dari perundingan Linggarjati adalah Belanda secara de facto mengakui Republik Indonesia yang meliputi wilayah Sumatera, Jawa, dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah tersebut paling lambat pada tanggal 1 Januari 1949. Perundingan Renville ialah bertempat di Jakarta yang dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 yang dilaksanakan di ruang atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral USS Renville. Hasil perundingan Renville adalah Belanda tetap berdaulat sampai terbentuknya Republik Indonesia Serikat atau RIS, Republik Indonesia sejajar kedudukannya dalam Uni Indonesia Belanda. Perundingan Roem-Royen yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 1949 dilaksanakan di Jakarta di Hotel Des Indes Jakarta. Pengertian perundingan Roem-Royen adalah salah satu perundingan yang memakan waktu lama dalam perumusannya. Latar belakang dilansir dari situs Kemdikbud. Latar belakang terjadinya perjanjian Roem-Royen adalah karena Belanda masih belum mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Hasil dari perundingan ini antara lain agar perang gerilya dihentikan dan Indonesia Belanda bekerja sama dalam memelihara ketertiban dan keamanan. Konferensi Inter-Indonesia adalah konferensi yang dilakukan antara negara Indonesia dan Bijenkoms for Federal Overleg atau BFO. Bahasa Indonesianya adalah Badan Permusyawaratan Federal. Konferensi Inter-Indonesia dilaksanakan di dua tempat. Pertama di Yogyakarta pada 19 sampai dengan 21 Juli 1949 dan kedua di Jakarta pada 31 Juli sampai dengan 2 Agustus 1949. Hasil konferensi Inter-Indonesia adalah RIS atau Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia Serikat akan melaksanakan pemerintahan berdasarkan asas demokrasi dalam bentuk negara federal. Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar dilaksanakan di Gedung Rijal di Kota Den Haag, Belanda pada 21 Agustus hingga 2 November 1949. Delegasi Indonesia diwakili oleh Muhammad Hatta, delegasi Belanda diwakili oleh M.R. van Malseven, dan delegasi BFO diwakili oleh Sultan Hamid II. KMB menyepakati beberapa keputusan. 1. Belanda mengakui keberadaan Republik Indonesia Serikat atau RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. RIS terdiri atas Republik Indonesia dan 15 negara bagian. 2. Masalah Irian Barat akan diselesaikan setahun kemudian setelah pengakuan kedaulatan. 3. Corak pemerintah RIS akan diatur dengan konstitusi yang dibuat oleh delegasi Republik Indonesia dan Bijenkoms for Federal Overleg atau BVO selama KMB berlangsung. 4. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda yang bersifat lebih longgar berdasarkan kerjasama secara sukarela dan sederajat. 5. Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia. Penyerahan kedaulatan pasca KMB di Belanda dilaksanakan di Istana Opdam pada 27 Desember 1949. Upacara penyerahan kedaulatan dipimpin langsung oleh Ratu Juliana. Adapun delegasi Indonesia diwakili oleh Muhammad Hatta. Penyerahan kedaulatan diakhiri dengan mengumandangkan lagu Wilhelmus dan Indonesia Raya. Di Indonesia dilaksanakan di Koningsplein atau Istana Merdeka. Delegasi
diwakili oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX, sedangkan delegasi Belanda diwakili oleh AHJ Loving.